Halo dulur, welcome back to my channel Some of Teh. Di tutorial kali ini kita akan membahas tentang Docker Compose. Sebelumnya saya ingatkan buat dulur-dulur yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Soalnya kalau enggak nanti videonya akan Nah, bunyi kan kalau udah di subscribe. Itu kalau nggak subscribe videonya nggak bunyi ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu. Docker Compose itu adalah sebuah tools yang disediakan oleh Docker untuk menjalankan multi container dan mendefinisikan spesifikasi dari kontainer di dalam sebuah compose file. Formatnya YAML ya. Jadi kalau di tutorial-tutorial sebelumnya kita belajar membuat kontainer itu satu-satu dengan dockeran, kontainer 1, dockeran lagi kontainer 2 beserta spesifikasinya segala macam. Nah, Docker Compose itu bisa membuat langsung multi kontainer, nggak cuma satu, dan juga beserta spesifikasinya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Nanti akan ada yang bagian pertama kita install dulu, kemudian kita belajar Docker Compose yang sederhana saja. Kemudian kalau masih ada waktu akan kita lanjutkan lagi dengan yang lebih kompleks sedikit ya. Oke, langsung saja kita ke laptop. Cara install Docker Compose sangatlah mudah. Kita tinggal mengikuti official installation guide dari websitenya Docker. Kita ikuti dengan benar step by step di sana agar kita tidak kehilangan pegangan dan arah tujuan hidup. Kita ketikkan di browser install Docker Compose. Link yang pertama akan menuntun Anda ke official installation guide dari docker.com. Kalian baca dengan teliti petunjuknya di sana. Di sana ada prerequisites, yaitu syarat-syaratnya. Yang pertama, Anda yang pasti harus sudah install Docker Engine. Ya, pasti sudah install semua ya. Oke, kita lanjut. Kita install untuk OS Linux ya. OS Linux, kita pilih Linux. Di Linux kalian bisa download Docker Compose binary-nya dari Compose repository release page ya di GitHub, atau ikuti saja petunjuk link di bawah ini. Yang pertama adalah menjalankan command curl di bawah ini untuk download Docker Compose binary ke komputer kalian. Setelah kalian download, kalian change permissionnya agar bisa executable. Link download di dokumen ini akan mendownload Docker Compose versi 1.29.2. Untuk install versi yang berbeda, kalian bisa mengganti 1.29.2 dengan versi yang kalian ingin install. Kali ini saya akan install latest version. Untuk mengetahui latest versionnya itu versi berapa, saya perlu mengunjungi website Compose repository release page di GitHub. Saya klik saja link ini, buka di tab baru, saya cari yang rilisnya latest ya, bukan yang pre-release. Saya cari yang latest. Oke, ini latestnya versi v2.1.1. Oke, berarti saya tinggal
substitusi ini dengan v2.1.1. Saya copy ke editor dulu, kemudian saya ganti v2.1.1. Kalian bebas mau install versi mana saja, tidak harus mengikuti saya ya. Nanti kalau saya nyebur God, apa kalian juga mau ikut? Dan tidak, hahaha, nggak lucu. Oke, kita download. Kalau kalian tidak sabar silahkan di skip, tapi jangan skip kepanjangan. Nanti ada tutorial yang kelewatan sehingga kalian malah bingung, hilang arah dan tujuan hidup lagi. Sudah selesai. Langkah berikutnya adalah change permissionnya agar bisa executable. Mudah sekali bukan? Hanya 2 langkah kalian sudah install Docker Compose. Kalau tidak percaya, jalankan Docker Compose main version. Terbuktikan Docker Compose version v2.1.1. Wow. Dua konsol di sebelah kiri itu adalah perintah untuk membuat kontainer satu persatu ya. Yang atas itu membuat kontainer database dan yang bawah membuat kontainer web. Dua kontainer ini connect ke DBNet, sama-sama connect DBNet karena agar si web ini nanti bisa connect ke database. Nah, saya akan menconvert bagaimana caranya menjalankan dua kontainer ini secara bersamaan sekaligus dengan memakai Docker Compose. vi docker compose.yaml version, ini adalah versi Compose yang kita pakai ya. Kemudian services, di dalam Docker Compose kita tidak menyebut container name ya, tapi menyebutnya sebagai service name. Jadi yang pertama kita kasih nama service name-nya MariaDB. Oke. Kemudian yang kedua service name-nya adalah web. Oke. Untuk network kita tidak perlu define karena Docker Compose akan otomatis membuatkan network untuk dua service ini. Sekarang kita define parameter untuk MariaDB. Di sana dia ada environment variable ya. Maka di sini ada yang pertama image dulu kok. Image-nya adalah MariaDB.2 latest. Kemudian environment variable. Di sana ada MariaDB_user ya, .2 demo. Kemudian ada MariaDB_password .2 demo 1 2 3 4. Kemudian ada MariaDB root password, dia adalah Jengmin. Oke. Cukup ini saja, yang simpel saja ya. Kemudian untuk
service web, image-nya adalah sistio/myweb. Ini juga latest ya. Kemudian di sana ada publish port. Nah, ports -2, hostnya 80, kontainernya 80. Kemudian setelah port, udah itu saja, tidak ada network, tidak ada volume. Oke. Oke, kita sudah punya Docker Compose-nya. Kita pindah ke folder ya, bikin folder baru ya, mkdir compose example, cd compose example, mkdir compose 1 ya, mv docker compose YAML ke com1. Oke. Untuk menjalankannya kita hanya cukup dengan komen docker compose up min d. D artinya detach, sama dengan yang di sebelah kiri ya, min d detach. Docker compose juga seperti itu, docker compose up min d. Lihat, secara default, secara otomatis docker compose membuatkan network. Kalau teman-teman perhatikan, nama kontainernya adalah com1 minus web minus 1. Jadi com1 itu adalah nama foldernya, ini diambil dari nama folder, web diambil dari nama service, sedangkan angka 1 ini saya juga tidak mengerti kenapa harus ada angka 1 di belakangnya, tapi memang seperti itu. Kalau kita docker ps, maka ada kontainer, ini saya lebarkan ya biar jelas, ada kontainer com web 1 dan com MariaDB. Oke, sekarang kita coba buka di browser, port 80 ya, localhost 80. Oke, kita tes koneksi ke database-nya. Gagal dan tidak muncul error apa-apa ya. Kalau sukses itu di sini saya echo connected successfully, ini nggak muncul, dan errornya juga nggak muncul. Kenapa? Coba kita debug ya, errornya kita tampilin PHP-nya. Kita masuk ke kontainer web ya, kita ubah PHP ininya untuk nampilin error. Oke, PHP ininya PHP FPM 7.4 ya. Lagi grab PHP dan ini ya, karena kita pakai PHP FPM ya, kita ceknya pakai PHP FPM ya. Oke, konfigurasinya ada di sini, kita edit. Oh, tidak ada VI, saya install dulu teman-teman ya. Oke, VI nya sudah saya install, sekarang kita edit. Kita cari display error yang off.
Ini kita on kan, dan kita restart PHP nya karena kita pakai supervisor ya. Kita restart PHP. Oke. Oh, MySQL nya belum diinstal teman-teman, modul PHP MySQL. Oke, kita install. Get install PHP MySQL. Oke, kita restart lagi. Udah. Nah, connected successful. Docker Compose ini adalah Docker Compose yang masih sangat simple ya. Sekarang kita akan coba explore lebih kompleks lagi. Saya akan menambahkan volume untuk kontainer web ya, agar nanti data yang kita upload ke kontainer web tersebut jadi persisten. Kemudian networknya juga kita define. Kalau kita nggak define network kan networknya jadi default tuh, COM1 default gitu namanya ya tadi ya. Jadi nanti biar namanya lebih berarti gitu, menunjukkan network ini fungsinya apa gitu. Kalau default kan nggak jelas gitu. Oke, sekarang kita buat satu folder com2 ya, compose 2. Kita copy saja com1 ke com2, kita masuk ke com2. Oke, vi docker compose.yaml. Oh ya, tadi kan di container web itu kan error ya, tidak bisa connect ke database karena modul PHP MySQL nya belum terinstall. Nah, ini sekalian kita akan install modul PHP MySQL nya, yaitu image-nya PHP SQL nya itu kita install ke dalam image-nya langsung ya. Seperti biasa kita installnya pakai docker file, tapi nanti build-nya kita tidak memakai command docker build, tapi menggunakan docker compose. Jadi docker compose ini juga bisa untuk build image teman-teman, yaitu keywordnya adalah build, konteksnya titik ya. Seperti docker build kan di paling akhir kita harus juga kasih titik gitu ya. Di sini juga begitu. Kemudian karena web ini nanti akan build image, jadi di sini kita tidak perlu menyebutkan property image ya. Ini kita hapus. Nah, karena dia ada property build, maka di dalam directory ini kita harus ada docker file, karena tanpa docker file kita tidak bisa build image. Kita bikin docker filenya dengan base image adalah Sistio MyWeb ini ya, yang mana image ini belum ada PHP MySQL nya. Kita tambahkan di sini run apt-get install min-y PHP MySQL i. Oh ya, jangan lupa Debian frontend dengan non interaktif agar nanti tidak ada prom ya. Oke, docker file sudah kita buat. Kemudian volume, seperti yang saya katakan tadi, saya akan mounting volume ke dalam kontainer web ini. Jadi di sini ada properti baru namanya volume.
nama volumenya adalah, ini array ya, karena kita bisa mounting banyak volume. Jadi kalau array itu dikasih tanda minus dulu di depannya. Volumenya adalah web data, misalkan kita mounting ke var www.html upload. Oke. Nah, karena kita ada mounting volume, maka di sini harus kita definisikan web data ini volume jenis apa, apakah dia NFS, apakah dia lokal, kita definisikan di sini volume. Yang pertama web data ya. Defaultnya adalah lokal, jadi kita tidak menyebutkan spesifikasinya apa, jadi kita kosongin saja, itu akan defaultnya nanti lokal. Kita cukup menyebutkan nama volumenya saja. Kemudian selain volume, saya juga akan mengkonekkan kontainer web ini ke network webnet dan dbnet. Jadi nanti akan ada network webnet dan dbnet. Network dan volume sama, ini array juga. Pertama dia connect ke webnet, dan yang satunya lagi connect ke dbnet. Oke. Saya mounting satu lagi deh volumenya. Jadi ada dua volume, satunya adalah volumenya MySQL. Di MySQL ini juga kita bikinkan volume agar datanya juga persisten. DB data kita banding ke var lib MySQL ya. Jadi sini kita tambahin satu lagi, selain web data ada DB data juga. Sama, kita tidak perlu menyebutkan spesifikasinya, defaultnya adalah volume lokal. Kemudian networks, kita definisikan ada webnet. Kalau kita tidak menyebutkan drivernya, dia juga sama, defaultnya adalah bridge. Yang kemudian satunya adalah db_net. Di sini kita sebutkan property name. Nah, nanti akan kalian lihat bedanya pakai property name dan tanpa property name. Name ini tidak harus sama ya. Kalau ini dbnet, ini nggak harus dbnet juga, bebas. Yang ini juga begitu. Yang satunya tanpa property name, satunya pakai property name. Oke, biar nanti kalian bisa membedakan ya, kalau pakai property name gimana, kalau tanpa gimana. Oke, Docker Compose sudah ready dengan isinya seperti ini. Hanya ada penambahan volume, network, dan build untuk kontainer web. Karena ada build juga harus ada docker file. Oke, docker filenya juga simple, hanya menambahkan php MySQL. Oke, kita jalankan. Kita lihat dulu network dan volume yang ada sekarang. Masih default ya. Ini juga masih default, ini volume punya saya sendiri yang golang itu. Oke, sekarang kita running docker compose up min_d. Perhatikan di sana networknya create network com2 default, com2 webnet, dbnet. Kalau kalian perhatikan di sana ada create network com2 default. Kenapa masih ada create com2 default ya? Kita cek lagi docker compose-nya ya. Ternyata ini teman-teman, kontainer MariaDB nya belum kita define dia connect ke network mana, makanya Docker Compose akan menganggap dia connect ke network default, sehingga dia membuat network default. Oke, kita undo ya.
cara undo-nya kita destroy, bukan undo ya. Docker compose down main volume. Kalau down doang dia hanya meremove container dan networknya tanpa volumenya, tapi kalau main volume, volumenya juga akan di remove, jadi bersih lagi. Oke, sudah di remove semua ya. Balik lagi. Oke, sekarang kita edit. Ini tadi kelupaan teman-teman, ini harus mau saya konekkan ke network DBNet, karena kalau enggak nanti si web nggak akan bisa connect ke MySQL lagi. Kalau tadi kasusnya karena nggak ada library, sekarang kasusnya beda network ya. DB connect ke default network, sementara webnya connect ke DBNet dan webnet. Oke, kita jalankan lagi. Oke, tidak ada create network default lagi ya. Oke, jadi saat ini adalah kontainer web itu connect ke DBNet dan webnet, sedangkan kontainer DB dia connect ke DBNet. Kita lihat oh ya, di kontainer web juga sudah terinstall modul PHP MySQL, jadi dia bisa connect ke MySQL ya. Kemudian kita juga mounting volume, jadi nanti ketika kita upload data ke web, kontainer web, ketika kontainernya kita remove, kemudian kita bikin lagi dan mounting volume yang sama, harusnya datanya juga masih ada, persisten. Kita cek ya. Ini tes MySQL nya connected ya. Kemudian kita tes upload. Kita upload file japem, upload. Oke, sudah kita upload ya. Sekarang kita shutdown docker compose down, tapi volumenya kita biarkan. Kalau kita tambahkan parameter volume, maka volumenya juga akan di remove. Jadi ini kita biarkan volumenya ya, biar nggak hilang. Cukup kontainer dan networknya saja yang dihapus. Oke, kontainer sudah hilang, hapus, network juga sama. Oke, sekarang kita upkan lagi. Jadi ini hanya untuk mendemokan bahwa volume itu benar-benar working ya, persisten datanya. Up md, networknya di create lagi, kontainer di create lagi, dan dia data upload tadi masih ada. File siapa masih ada. Oke. Nah, sekarang adalah nah, sekarang kita lihat juga apa bedanya network dan volume yang ada property name-nya dan yang nggak ada property name-nya. Oke. Di sini DB data dan DBNet ada property name-nya ya. Coba kita lihat docker network ls. Untuk DBNet namanya adalah DBNet. Jadi Docker Compose akan membuat network dengan nama sesuai yang kita define di Docker Compose-nya. Kita define-nya kan name-nya DBNet. Volume juga seperti itu. Untuk volume DB data namanya sesuai dengan yang kita define, itu DB data. Oke. Sekarang ketika kita Docker Compose down, networknya kan di remove, kontainer di remove, network juga di remove. Kemudian jika kita tambahkan main volume, volume juga akan di remove ya. Nah, bagaimana jika network ataupun volume tadi itu adalah volume yang existing gitu. Jadi sebelum kita jalankan Docker Compose, network dan volume tadi itu sudah ada sebelumnya, dan misalkan dipakai oleh kontainer lain atau service lain, apakah juga akan di remove nanti gitu.
Ini sekarang kita remove ya, dia akan di remove semua. Network oke, di remove ya. Volume juga sama. Nah, sekarang saya akan coba kontainer volume db dan volume web dan network dbnet itu akan saya buat sudah ada sebelumnya misalkan ya. Jadi untuk volume db data dan network dbnet itu adalah network dan volume yang sudah existing. Saya create dulu volume, create db data, kemudian saya juga akan create network dbnet. Oke, baru kita upkan lagi. Ketika kita docker compose up, kalau dia sudah eksis db maupun network maupun volume, dia kan nggak docker compose ini nggak akan create lagi teman-teman. Sorry, ini tadi karena saya tidak pakai parameter min d ya, jadinya dia di foreground. Teman-teman perhatikan, dia hanya create network webnet dan volume web data, sementara volume db data dan network dbnet dia nggak create karena sudah eksis sebelumnya ya. Kita coba lagi di browser ya. Oke, kita upload lagi. MySQL nya juga fail, why fail. Oke, karena MariaDB nya belum ready tadi ya, ini baru ready sekarang. Oke, connect ya. Nah, sekarang kita coba remove. Kita down kan docker compose nya beserta volume nya. Apa yang terjadi dengan network yang existing dan volume yang existing tadi ya. Kita Ctrl C ya. Docker compose down dengan volume ya. Yang di remove hanyalah network webnet dan volume web data, sementara volume db data dan network dbnet tidak di remove. Kesimpulannya apa? Docker compose hanya akan meremove apa yang dibuat oleh si docker compose itu sendiri, sementara apa yang sudah eksis sebelumnya docker compose itu kan tidak membuat lagi, tidak create lagi, jadi dia juga tidak akan meremove. Jadi aman ya teman-teman ya. Nah dulur, demikianlah tutorial hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar dulur-dulur tidak ketinggalan seri-seri episode berikutnya. Jangan lupa berbagi juga, share video-video tutorial dari saya, karena berbagi ilmu itu baik. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dari